Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati seluruh guru besar, senior, dan sejawat. Berjumpa kembali pada webinar TAS Tanya Apa Saja. Saat ini seri yang ke-153. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bersyukur. Topik TAS pagi ini adalah dengan subspesialisasi FAIR, yaitu dengan topik kehamilan ektopik, di mana sebagai narasumber adalah Dr. Reli Yanuari Primariawan, SPOG subspesialis FAIR, dan Dr. Muhammad Yohanes Ardianta Widyanugraha, SPOG subspesialis FAIR. Dan yang akan bertindak sebagai moderator adalah Profesor Dr. Lila Dewata, SPOG subspesialis FAIR. Baik, mungkin langsung saja kita mulai acara TAS dengan sebelumnya dibuka oleh Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Brahmana Askandar, SPOG subspesialis onkologi. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Lila Dewata, Dr. Reli, Dr. Wiwit. Terima kasih banyak sedekah ilmunya pada pagi hari ini. Juga panitia Dr. Pandu, Dr. Seto, dan Dr. Tio. Dan saya juga menyapa semua partisipan yang rutin login setiap jam 10 selama 1 jam. Topik pada pagi hari ini kehamilan ektopik terganggu. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan diskusinya semaksimal mungkin karena mungkin tidak seklasik dulu ya. Dalam hal terapinya juga nanti Dr. Eli ada bagaimana peran laparoskopi dan lain-lain. Dan juga mungkin yang banyak sekarang juga cesarean scar pregnancy termasuk juga ectopic pregnancy. Nah, nanti monggo didiskusikan dan kita justru mendapat masukan banyak dari panjenengan semua yang di lapangan. Demikian dari saya, sekali lagi salam hormat saya, apresiasi semua narasumber dan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Brahmana sempat menyempatkan membuka TAS meskipun beliau sedang di luar. Baik, jadi seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom Q&A ataupun raise hand. Dan berikutnya diskusi saya serahkan kepada moderator Profesor Dr. Lila Dewata, SPOG subspesialis. Silakan Prof. Lila. Baik, terima kasih Dr. Pandu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TAS Tanya Apa Saja hari ini pada semua peserta. Dan seperti sudah disampaikan tadi bahwa pagi ini topiknya adalah kehamilan ektopik. Kemudian yang pembicaranya hari ini adalah Dr. Reli dan Dr. Ardianta. Saya panggil Dr. Wiwit aja lebih gampang. Kehamilan ektopik ini sebetulnya makanan kita sehari-hari. Semua SPOG akan semua SPOG akan pernah berhadapan dengan kehamilan ektopik semuanya. Tapi pagi ini kita membicarakan dari segi FAIR-nya, fertilitas endokrinologi reproduksi, lebih banyak ke reproduksinya. Jadi bagaimana penanganan, diagnosis, penanganan, dan sebagainya ini harus tepat sehingga pasien yang kita tangani itu mempunyai fungsi reproduksi yang normal setelah kita tangani. Itu akan arahnya lebih ke sana. Baik, supaya tidak terlalu lama memakan waktu, pada pembicara Dr. Reli, apakah ada presentasi pendek pagi ini sebelum kita mulai? Silakan Dr. Reli. Ya, baik. Terima kasih Prof. Lila sebagai moderator pada pagi hari ini dan juga pada Dr. Brahmana sebagai Ketua Departemen dan semua panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan TAS atau Tanya Apa Saja hari ini. Baik, saya izin share, ada mungkin sekedar untuk pembuka saja saya akan
sharing PowerPoint mungkin 2 atau 3 slide ya. Kelihatan ya sudah slide saya. Jadi ini kehamilan ektopik ini ya seperti yang sampaikan Prof. Lila tadi sering kita dapatkan sehari-hari ya. 1,3 sampai 2% dari semua kehamilan akan terdapat suatu kehamilan ektopik. Dan bagaimana penilaiannya? Ya tentunya untuk mendeteksi lebih dini awal, tadi ada pertanyaan, sudah mulai ada, saya baca tadi pertanyaan, bahwa dengan pemeriksaan transvaginal USG sonografi dan juga diikuti dengan, kalau perlu dengan pemeriksaan beta HCG secara kuantitatif, itu akan membantu kita untuk mendeteksi lebih dini dan lebih akurat dalam hal menentukan apakah ini adanya suatu kehamilan ektopik atau tidak. Apakah suatu kehamilan, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor risikonya terjadinya kehamilan ektopik, adanya suatu sexual transmitted disease, kemudian adanya riwayat penggunaan teknologi reproduksi berbantu, ya entah itu inseminasi ataupun dengan IVF atau bayi tabung, maka ini akan meningkatkan risiko terjadinya kehamilan ektopik. Ya, sampai sekarang penyebab pastinya kita belum tahu. Terjadinya salah satunya adalah gangguan dari fase dari embrio setelah terjadinya fertilisasi. Baik, kita akan lihat faktor-faktor risiko terjadinya ectopic pregnancy. Yang pertama yang strong association adalah adanya riwayat operasi tuba, penyakit inflamasi PID, dan adanya riwayat kehamilan ektopik sebelumnya. Ini merupakan ini merupakan yang asosiasinya, relasinya cukup kuat, ya. Kemudian asosiasi yang lemah adalah infertilitas, merokok, peningkatan usia, dan bergonta-ganti pasangan, itu juga meningkatkan risiko, tetapi hubungannya tidak kuat, ya, lemah. Dan yang belum jelas hubungannya adalah penggunaan kontrasepsi oral dan riwayat keguguran, riwayat terminasi kehamilan yang direncanakan, dan adanya operasi sesar. Jadi hal-hal inilah yang membantu kita untuk lebih waspada terjadinya kemungkinan risiko kehamilan ektopik, dan juga masalah teknologi reproduksi berbantu ini juga harus hati-hati, terutama untuk pasien-pasien yang ada riwayat bayi tabung. Kita sendiri beberapa kali pasien kita lakukan embryo transfer, terus kemudian kita evaluasi 2-3 minggu kemudian kita USG, ternyata tidak terjadi kehamilan yang diharapkan, terjadi kehamilan ektopik, intrauterin kosong, ya, tidak ada gambaran kantong kehamilan, namun beta HCG-nya tinggi, ya, ini perlu kita waspadai. Ini skema saja. Jadi kalau kita mendapatkan suatu kehamilan, curiga adanya suatu kehamilan pada awal, apakah dia ini hamilnya intrauterine pregnancy, apakah abnormal uterine interpregnancy, kemudian yang tidak kelihatan intrauterinnya, kemudian apakah ectopic pregnancy, ini kita sekedar untuk mengguidance kita untuk melihat apakah ini tindakan kita, apa yang kita lakukan, ya. Kalau pada kasus-kasus non-diagnostic ectopic pregnancy, kita cek beta HCG-nya, ya. Ini namanya diagnostic zone. Kalau lebih di atas diagnostic zone, apakah kurang diagnostic zone, kita lakukan serial beta HCG, meningkat apa tidak, ya. Kalau dia tidak meningkat, hati-hati, ya, tidak berkembang. Kalau dia meningkat, apakah menurun apa tidak. Nah, ini semua membimbing kita untuk melakukan penata laksanaan dalam
menangani pasien-pasien ektopik pregnancy. Saya kira ini dulu slide dari saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Eli. Jadi sudah ada sepintas eh, mengenai kehamilan ektopik. Selanjutnya saya persilakan Dr. Widya Nugraha, Dr. Wiwit, untuk kalau ada presentasi silakan. Iya, Prof. Sebenarnya agak-agak mirip sih. Saya hanya satu tentang diagnostik prosedur. Apakah boleh atau langsung ke diskusi aja nggak, Prof? Agak mirip sebenarnya. Ya. Mungkin seperti ini. Atau langsung diskusi aja nggak, Prof? Ya. Mungkin mirip ya dengan Dr. Mohon izin ya, Dok. Saya sampaikan dulu. Jadi untuk kita kecurigaan adanya suatu kehamilan ektopik, alur diagnostik yang bisa salah satu alur yang bisa kita gunakan ini seperti ini, yaitu dengan melakukan pemeriksaan transvaginal ultrasonografi dan juga HCG. Apabila dari situ didapatkan gambaran kandung kehamilan di luar rahim, kita bisa tegakkan diagnosis sebagai ectopic pregnancy. Di sini ada dua opsi, bisa lakukan medical treatment atau surgical treatment. Dengan bila HCG kurang dari 5.000, no cardiac activity, dengan besarnya mass atau hematosalping kurang dari 4 cm. Tapi sebaliknya kalau lebih dari 5.000 atau dengan cardiac activity dan besarnya mass lebih dari 4 cm, di sini peran untuk dilakukan surgical treatment. Kemudian bila tidak tampak kandung kehamilan, baik itu di intra atau extrauterin, dilakukan pemeriksaan beta HCG. Bila hasilnya lebih dari 2.000, maka disarankan dilakukan kuretase, kemudian dilakukan PA bila hasilnya atau didapatkan glikorion, itu adalah guguran. Tapi bila tidak ada, ulangi beta HCG 1 hari berikutnya. Bila terjadi penurunan secara drastis, diikuti sampai negatif. Bila menurunnya hanya sedikit atau malah terjadi kenaikan, maka masuk ke algoritma kehamilan ektopik. Nah, bila HCG-nya kurang dari 2.000, diulang 2 hari lagi berikutnya. Bila terjadi peningkatan yang normal, doubling di sini, maka diulang hingga HCG di atas 2.000, kemudian dilakukan pemeriksaan transvaginal ultrasonografi. Bila terjadi penurunan yang cepat, maka didiagnosis sebagai keguguran. Tapi kalau penurunannya sedikit atau peningkatan sedikit atau turunnya sedikit, maka dilakukan kuretase. Begitu dari saya, Prof. Lila, monggo saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Wiwit. Kita mulai saja dengan diskusi. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Dari Dr. Haryana Rotama, dapatkah kehamilan ektopik diprediksi sebelum kehamilan? Karena saya pernah ditanya pasien seperti itu dengan riwayat kehamilan ektopik sebelumnya pasca operasi. Barangkali tadi Reli sudah menyampaikan ada beberapa yang berisiko lebih tinggi untuk mendapatkan kehamilan ektopik. Ada tambahan, Dr. Reli? Ya. Baik, terima kasih, Prof. Jadi kalau sebenarnya maksudnya adalah sebelum hamil kali ya, mungkin kita tentunya hanya bisa menyampaikan risiko, ya, prediksi terjadinya kehamilan ulang. Kalau umpamanya belum hamil, kita nggak bisa mendiagnosa ini hamil luar kandungan apa tidak. Jadi harus pastikan dulu
kalau kita pasiennya datang apakah sudah hamil apa tidak, baru kita bisa memastikan ini risiko untuk terjadinya ektopik apa tidak. Tadi sudah saya sampaikan yang ada yang berisiko cukup kuat terjadinya kehamilan ektopik. Yang pertama adalah Infeksi. operasi di daerah tuba, ya, operasi di daerah tuba, entah itu dia rekanalisasi tuba, entah dia fibroplasti, ya, maka dia mempunyai risiko terjadinya kehamilan ektopik. Maka pada pasien-pasien ini kita harus menyampaikan mungkin bisa hamil, tetapi risiko terjadinya kehamilan ektopik juga cukup tinggi, bisa sampai 20-30%. Infeksi di daerah panggul itu juga meningkatkan terjadinya kehamilan ektopik, dan riwayat operasi kehamilan ektopik sebelumnya juga bisa meningkat 30 bahkan sampai 40% terjadi kehamilan ektopik berulang. Dan riwayat teknologi reproduksi pembantu ini cukup tinggi, ya, untuk terjadinya kehamilan tuba, ya, bisa sampai 4,5%. Jadi kita harus sampaikan, ya. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Bisa saja berhubungan tapi tidak terlalu kuat hubungannya terjadinya kehamilan ektopik, kehamilan ektopik. Jadi kalau dia belum hamil atau dia terjadi ektopik, biasanya orang pasien itu kan bertanya setelah dia hamil luar kandungan gitu kan, kontrol gitu, kan bertanya nanti kira-kira dia kehamilan ektopik lagi enggak? Ya, kalau mereka yang punya kehamilan ektopik maka cukup tinggi untuk terjadinya kehamilan ektopik lagi pada kehamilan berikutnya. Karena kita tidak tahu kondisi saluran tuba yang satunya apakah juga mengalami masalah atau tidak. Gitu, Prof, dari saya, Dok. Baik, terima kasih, Treli. Ya, jadi ya kalau belum terjadi kehamilan ektopik ya tentu kita hanya mencari penyebab apa ya yang memungkinkan risiko-risikonya. Saya kira sudah jelas. Pertanyaan kedua, selamat pagi Dok, saya dari Dr. Joko Mulyono. Apa saja syarat bisa dilakukan salpingostomi dan berapa persen kemungkinan terjadi kehamilan ektopik kembali bila dilakukan salpingostomi? Berapa nilai beta HCG untuk merujuk KET? Itu pertanyaan dari Dr. Joko Mulyono. Dr. Wiwit bisa menjawab tadi? Ya, nggih, terima kasih, Prof. Baik, jadi saya jawab satu-satu dari Dr. Joko. Apa syarat yang bisa dilakukan salpingostomi? Tentunya kalau pasiennya masih ingin punya anak ya. Kalau sudah tidak, ya tidak suatu kewajiban untuk melakukan salpingostomi. Kemudian usia masih muda dan tuba falopinya itu juga masih intak. Jadi belum KIT, belum pecah, dan di situ tidak terjadi perdarahan masif yang menyebabkan shock hemorrhagic. Dan kemudian perlu dipertimbangkan kondisi tuba kontralateral. Kalau kondisi tuba kontralateralnya jelek, ya kita sebisa mungkin kita usahakan untuk dilakukan konservatif penanganan terhadap tuba yang terjadi KI tadi. Kemudian berapa persen kemungkinan terjadinya kehamilan ektopik kembali bila dilakukan salpingostomi? Dari literatur yang saya baca itu pada kehamilan berikutnya, odds ratio atau kemungkinan terjadinya kehamilan ektopik berulang itu 2-15 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak pernah mengalami kehamilan ektopik. Terus kemudian pertanyaan terakhirnya, berapa nilai beta HCG untuk merujuk KIT? Di sini tidak ada kesepakatan secara global atau umum gitu ya. Tapi tadi kalau kita dari yang saya tampilkan tadi, kita lihat dari kalau kadar beta HCG yang masih rendah, dari USG pun tidak kelihatan, rendah itu artinya di bawah 2000 ya. Kita tunggu, kita cek, kalau kurang dari 2000 kita tunggu, kemudian diulang 2 hari lagi. Kalau peningkatannya terjadi secara normal, artinya doubling, jadi 2 kali lipat setiap hari, itu berarti kehamilannya baik. Kita tunggu sampai
angkanya menjadi 2.000, kemudian dilakukan sonografi ulang. Tapi kalau hasilnya kurang dari 2.000 kemudian diulang, hasilnya itu malah naiknya bukan doubling, bukan normal, atau malah turunnya juga tidak banyak, kita lakukan nanti dilihat apakah ada filikorin di situ. Kalau ada, berarti ini keguguran. Tapi kalau misalkan tidak ada, kita masuk ke kehamilan ektopik algoritma. Nah, kalau beta segi ulangannya terjadi penurunan secara drastis, itu berarti keguguran. Jadi begitu, Prof, jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, suaranya. Pertanyaan berikutnya dari enggak ada tanpa nama nih. Bagaimana teknik terbaru untuk operasi kehamilan ektopik di daerah kornu? Terima kasih. Mangga Dr. Reli bisa jawab. Oke, baik. Sebelum saya menjawab, saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Dr. Wiwit tadi untuk halo, halo, Ya. ya, untuk mengenai lebih detail lagi tentang cut off beta HCG ya. Jadi cut off beta HCG berapa sih kita mencurigai adanya suatu kemungkinan adanya kelainan kehamilan. Ini ada yang dinamakan discrimination zone. Ya, discrimination itu batas atau cut off suatu kehamilan, kita mencurigai hamilnya ini viable apa tidak. Itu antara 1.500 sampai 2.500 yang digunakan WHO. Jadi kalau kita USG transvaginal gitu ya, kita lihat nggak jelas apa beta HCG-nya, apa namanya, kantong kehamilannya intrauterin apa tidak gitu ya, tidak jelas, maka kita bisa cek beta HCG-nya. Kalau beta HCG-nya di atas 2.500, insya Allah mungkin masih belum kelihatan, kita akan cek ulang lagi. Tetapi kalau antara 1.500 sampai 2.500 harus hati-hati, maka kita akan melakukan pemeriksaan serial beta HCG-nya. Ya, kalau beta HCG-nya doublingnya cukup tinggi, maka kita insya Allah kita bisa menyingkirkan beta apa namanya kehamilan ektopiknya. Tetapi kalau doublingnya tidak sampai 2 kali lipatnya, selama 2 hari kita evaluasi, harus hati-hati, maka kemungkinan akan terjadinya suatu kehamilan ektopik cukup besar. Jadi cut off-nya antara 1.500 sampai 2.500, atau Dr. Wiwi tadi bilang 2.000 pemeriksaan beta HCG-nya. Jadi kalau ada fasilitas pemeriksaan beta HCG kuantitatif, apalagi bisa secara cepat, maka akan bisa membantu kita. Cuman masalahnya ya fasilitas itu ada apa tidak. Kemudian mengenai tindakan dilakukan kehamilan ektopik di kornu, sebenarnya saya punya videonya. Kalau kalau umpamanya dibutuhkan, saya bisa share untuk kehamilan ektopik di kornu. Masih ada waktu nggak, Prof ya, Prof? Berapa lama? Bisa 2 menit? Ya, 2 menit. Ya, silakan. Saya 2 menit. Bentar ya. Jadi prinsipnya adalah ya kita di kornu itu sebentar, Prof. Sebentar. Tadi sudah saya siapkan, sekarang oke.
Ya, Kelihatan, Bro? ya, Oke, jadi ini kehamilan ektopik di daerah kornu. Ya, kita lihat di kornu kanan. Ya, sedangkan oh, tapi tubanya belum, nggak ada gambarnya, nggak ada gambarnya, Bro. nggak ada gambar. Sebentar, saya stop dulu. Stop. Kelihatan, Ya, Bro, gambarnya. ya, Ya. Jadi ini kehamilan kornu. Ya, kita bisa caranya langsung begini, ya, kita lakukan eksisi, atau kita bisa menyuntikkan vasopresin terlebih dahulu di daerah kehamilan kornunya, atau kita jahit dulu, kita bikin tabak saknat dulu di daerah kornunya. Setelah kita jahit tabak saknat, baru kita lakukan eksisi kornunya, terus kita jahit. Jadi ini karena waktu itu tahun cukup lama, ini video lama, waktu itu belum ada vasopresin, jadi kita tabak saknat dulu untuk mengurangi perdarahan. Kemudian setelah kita tabak saknat, baru kita lakukan eksisi di daerah kehamilan ektopik, di daerah kornu tersebut. Setelah kita eksisi, baru kita jahit 2 lapis, ya, untuk memperkuat, karena nanti kalau terjadinya kehamilan lagi akan cukup rentan terjadinya locus minorus. Ya. Ini kita jahit bagian ujung-ujungnya untuk mengurangi perdarahan, baru kita lakukan eksisi. Saya cepat saja. Ya. Ini kita eksisi. Kehamilan kornunya, kemudian kita tutup, kita jahit. Ya, memang harus hati-hati kalau kehamilan kornu ini darahnya lebih banyak. Jadi betul-betul kita persiapan darah kalau memang dibutuhkan untuk transfusi saat operasi maupun pasca operasi. Jadi ini kondisi terakhir setelah kita jahit, kondisi kornu yang setelah kita jahit. Ini video lama, lama sekali, lebih dari 10 tahun yang lalu. Ini kondisi terakhir. oke. Terima Oke, kasih, Prof. cukup, Dr. Eli. Ya, Ya. jadi sudah jelas daerah kornu adalah daerah yang nanti kalau pada kehamilan berikutnya berpotensi untuk terjadi ruptur. Jadi ini memang jahitannya harus berlapis ya. Itu penting sekali sekira. Oke, ini pertanyaannya sudah banyak. Ini Dr. Eli lagi nih. Ingin bertanya, Dr. Eli, kapan kita pilih laparoskopi atau laparotomi pada KET? Pendek aja jawabannya. Ya, sebenarnya untuk laparoskopi itu pilihan utama ya. Artinya karena itu adalah tindakan yang sangat menghemat waktu opname pasien itu. Mungkin kalau kita tahu lebih dini, belum sampai terjadi ektopik terganggu, pasien bisa one day care pulang gitu ya. Dan untuk kapan di laparotomi, ya selama mungkin hemodinamiknya tidak tidak stabil, kita quick in quick out, maka laparotomi. Tetapi kalau mamanya masih stabil kondisinya, maka kita bisa melakukan laparoskopi. Dan apakah laparoskopi itu untuk infertil atau tidak infertil? Kalau menurut point of view dari saya, ya semua bisa dikerjakan dengan laparoskopi. Karena laparoskopi adalah standar yang laparoskopi KET itu sebenarnya adalah kompetensi dari SP1 sebenarnya yang sudah bisa dikerjakan. Karena dengan laparoskopi kadang-kadang kita mendapatkan kasus yang terragu-ragu. Ini ektopik apa tidak? Buka apa tidak? Tutup apa tidak?
kita ragu-ragu apakah sudah full bloom baru kita lakukan open atau operasi. Tapi dengan laparoskopi diagnostik awalnya kita lihat, oh ternyata kehamilan ektopik, maka segera kita lakukan tindakan apakah itu salpingostomi, apakah itu salpingektomi. Jadi tidak ada, semua kembalikan pada fasilitas yang dipunyai dan kemampuan dari dokter tersebut. Itu dari saya, Prof. Singkat saja. Masih di unmute dulu, Prof. Apakah terapi injeksi methotrexate masih mendapat tempat pada kehamilan ektopik? Bila masih, ya, pada kasus yang bagaimana dan berapa kemungkinan keberhasilannya? Wah, ini pertanyaannya agak ya. Apakah pada kenyataan ada 2 kehamilan, 1 ektopik, 1? Saya kira satu aja barangkali Dr. Wiwit bisa menjawab. Baik, terima kasih, Bro. Satu-satu nih, Bro. Yang pertama, apakah terapi injeksi methotrexate masih mendapat tempat pada kehamilan ektopik? Kalau dijawab ya bisa saja itu menjadi lini pertama, tapi juga bisa menjadi lini kedua. Cuma kalau pendapatnya sebagai lini pertama akan muncul pertanyaan, apakah bisa kita memastikan bahwa kehamilan ektopik itu tidak pecah atau minimal tidak terjadi perdarahan aktif. Jadi kita hanya bisa melakukan diagnostik dengan melakukan tindakan laparoskopi. Nah, kalau sudah kita lakukan tindakan laparoskopi, ya sayang, kita sekalian aja kita lakukan tindakan terapi di situ. Tindakan terapi laparoskopi maupun dengan MTX, keluarannya juga tidak berbeda signifikan. Jadi kalau kita hitung secara komprehensif, sebenarnya malah lebih murah kalau dilakukan tindakan menggunakan laparoskopi. Dan jangan lupa juga kalau kita mulai MTX juga kita sampaikan ke pasien untuk melakukan tindakan pemeriksaan pada BTSI secara serial. Karena pemberian MTX juga tidak 100% akan berhasil terapinya. Dikatakan 86%. Bahkan kemungkinan akan semakin menurun jika kehamilan ektopik itu kita dapatkan tanda DJJ atau detak jantung yang aktif. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada kasus yang bagaimana berapa kemungkinan keberhasilan? Jadi rasanya sudah saya jawab tadi. Kemudian apakah pada kenyataannya ada 2 kehamilan yang sangat normal intrauter yang mungkin maksudnya, yang satunya ektopik secara bersamaan? Jawabannya mungkin, artinya kan di sini terjadi kehamilan yang heterotropik. Nah, kalau kehamilan heterotropik, kita penanganannya case by case tergantung dari di mana letak yang ektopik itu, apakah di tuba, Fallopi, ataukah di ovarian, ataukah di kornu, malah tadi yang dijelaskan oleh Dr. Relly penanganannya, atau bahkan di cervical, atau malah di bekas sekses area. Jadi penanganannya case by case. Jawabannya tadi, apakah mungkin? Jawabannya mungkin ada terjadi kehamilan heterotropik. Cuma kejadian memang kecil sekali, kurang dari 1%. Ya, demikian, Prof. Semoga bisa menjawab. Baik. Ini pertanyaan lagi. Melakukan salpingostomi disarankan menggunakan benang apa dan ukuran berapa? Dan jika salpingektomi disarankan benang dan ukuran apa? Waktu hamil yang bagus selanjutnya 3 atau 6 bulan. Ya, silakan Dr. Relly. Ya, jadi kalau salpingostomi, laparoskopi saya tidak melakukan penjahitan. Jadi kita melakukan salpingostomi, dibuka di daerah kontramesosalpingnya, di daerah yang bulging gitu. Kemudian kita buka baik bisa dengan monopolar, bisa dengan ultrasound scissor, ataupun juga bisa dengan gunting biasa. Kalau mengurangi perdarahan, kita bisa injeksi vasopresin intra di daerah tubanya itu. Kemudian kita evakuasi hasil konsepsinya. Biasanya kalau kita bagus, dia perdarahan tidak banyak. Kemudian setelah kita
kita evakuasi, kasih konsepsinya, terus kita lakukan electrocauter surgery, kita hentikan perdarahannya dengan electrocauter, dengan bipolar, dia berhenti, udah kalau sudah berhenti perdarahannya sudah selesai, kita tidak perlu menjahit lagi, nanti dia akan otomatis akan tertutup sendiri. Kalau ada waktu saya akan tunjukkan videonya bagaimana melakukan Nanti salpingostomi. kelamaan. Ya, Nah, kemudian mengenai pemberian MTX tadi, sebenarnya saya ada slide kalau diizinkan untuk menampilkan kapan kita memberikan MTX, kapan kita harus melakukan tindakan. ini yang bertanya sudah banyak antrinya, Dr. Ya, Eli. ya, kalau nggak ada waktu ya sudah, nanti berikutnya saja. Silakan kontak ke panitia kalau membutuhkan referensi untuk pemberian MTX. Demikian Oke, dari baik. Hamil berikutnya boleh. Kalau kehamilan Kalau ektopik. hamil berikutnya, saya sendiri dari pribadi, kalau apalagi pasien infertilitas, saya tidak membatasi waktunya 2 bulan, 3 bulan, apalagi kalau dia waktu usianya sudah hampir 40 tahun. Timing is very important untuk infertility Ya. patient. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknik operasi pada MOW yang mudah dan ideal untuk cegah terjadinya risiko kehamilan ektopik, dan pada pasien post MOW yang terjadi kehamilan ektopik, bagaimana teknik operasinya supaya tidak KE berulang? Dr. Wiwit bisa. Iya, Bro. Eh, Rasanya ini sudah sering kita kerjakan rasanya ya. Kalau operasi MUW yang sering kita kerjakan dengan tubektomi pomorai, fimbrektomi bisa keberhasilannya mungkin malah lebih tinggi, tapi nanti kerugiannya kalau pasien ingin hamil lagi, rekanalisasi akan sangat sulit sekali kalau fimbrektomi. Jadi lebih disarankan kalau tubektomi pomorai. Kalau di isthmus juga tidak, rasanya bukan pilihan juga. Jadi kemudian untuk mungkin pertanyaan juga mungkin akan ini ya, masuk kayak benang gitu ya. Untuk benangnya ya jangan menggunakan apa yang ini absorbable yang seperti kayak keramik. Kita kalau misalnya yang absorbable gunakan yang delay. Tapi kalau tidak ada kita pilihannya dengan menggunakan ini yang not absorbable sekalian. Kemudian maaf berikutnya apa sih? Maaf punya saya hilang bro pertanyaan berikutnya apa ya tadi? Kok banyak yang hilang? Iya pertanyaan hilang. Mohon maaf, di answer, hilang pertanyaan di tempat saya. di answer, di Gimana? answer. QA kan ada open, ada answer, ada dismiss. Oh, oh di answer, oke. Baik, pertanyaan berikutnya, pada pasien post MOW yang terjadi kehamilan ektopik, bagaimana teknik operasi supaya tidak KE berulang? Yang paling ya cukup radikal artinya di salpingektomi aja sekalian, dari mulai proksimal, mulai KE tadi sampai ujung, sampai fimbre, pasti tidak akan hamil lagi kalau di situ. Kalau tadi kan kita coba lakukan tubektomi yang pomorai itu dengan harapan nanti pasien itu kalau ingin hamil lagi dan tidak mau bayi tabung, kita beri kesempatan dengan melakukan rekanalisasi. Tapi kalau pasien kemudian sudah di MOW, kemudian KE lagi dan pasien benar sudah tidak ingin hamil lagi, jadi salpingektomi dari ujung mulai proksimal sampai fimbre. Nah, rasanya begitu, Bro. Mungkin ada tambahan dari Lutrali, monggo. Ya. Ya, nggak ada. Dari saya sudah cukup. Ini pertanyaannya sudah dijawab oleh Dr. Eli tadi ini. Untuk salpingostomi, apakah setelah kita bersihkan diperlukan penjahitan tuba yang kita buka atau hanya jahitan situasi? Bisa ditinggalkan ya. Kalau kalau dengan electrocauter sudah berhenti perdarahan, tidak perlu dijahit, biar terbuka, nanti dia akan nutup sendiri. Kalau penjahit, lakukan penjahitan, risikonya nanti bisa terjadi hydrosalping pasca
operasi. Jadi biar terbuka aja, tidak perlu kita tutup. Kecuali kalau perdarahan kita hemostasis tidak teratasi dengan elektrokauter, ya kita lakukan penjahitan untuk menghemostasisnya. Hmm. Pertanyaan selanjutnya, adakah cara untuk mengurangi kejadian KE berulang? Terima kasih. Terwiwit, ada jawaban? Kalau KE, kalau penyebabnya karena PID ya susah kalau sudah kliennya di tuba. Tapi kalau KE misalnya serviks juga rasanya tidak akan berulang, kecil sekali kemungkinannya di situ. Kalau KE-nya di bekas sesaria atau intrasesarian pregnancy, ya kita lakukan repair di sesaran pregnancy-nya tadi untuk meminimalisir kemungkinan berulang lagi dengan reseksi jaringan fibrotiknya, kemudian dilanjut dengan penjahitan ulang yang baik, yang jaringan sehat untuk menurunkan risiko kehamilan sesaran pregnancy. Jadi tergantung dari penyebabnya, Prof. Ya, kalau KE-nya di tuba ya jelas sudah terpotong tubanya. Yang akan berulang. Ya, mungkin yang kontralateral mungkin. Ya. Ya, mungkin yang maksud berulang itu kalau kita melakukan salpingostomi di tempat yang sama. Ini pertanyaan Dr. Eli tadi yang maka berapa dosis pengenceran vasopresinnya, dokter? Terima kasih. Kalau vasopresin bisa kita encerkan satu vial, itu isinya 200 internal unit vasopresin, bisa diencerkan dengan 200 cc PZ atau NaCl. Ini pertanyaan-pertanyaannya tidak menjuruskan. Jin bertanya, dok, apakah penyebab kehamilan ektopik tadi sudah diterangkan oleh pada presensi pertama tadi sudah ada. Dicegah, apakah? Saya kira kita lewati aja pertanyaannya terlalu Apakah pernah ada pengalaman KET resopsi sendirian? Selamat pagi, apakah pernah ada pengalaman KET resopsi sendirian? Barangkali ada yang punya pengalaman, Dr. Wiwit atau Dr. Reli? Saya nggak punya pengalaman resepsi spontan. Maksudnya ini KE ya, bukan T ya. Kalau T kan nggak mungkin, sudah terganggu, sudah pecah, nggak mungkin. Tapi kalau KE, resepsi spontan, saya sendiri belum pernah, kecuali dengan pemberian methotrexat. Ya, methotrexat, KE, jelas KE, terus kita injeksi methotrexat, entah itu dengan single dose atau interval dose. Cuman syaratnya kalau kita melakukan pemberian MTX, pasien harus betul-betul under control oleh kita. Ya, kalau pasiennya bersedia opname lebih baik lagi. Tapi kalau pasiennya tidak bersedia opname, kita pastikan pasien itu mudah untuk kita kontrol, mudah jangkauannya ke rumah sakit, sehingga kalau terjadi kegagalan pemberian methotrexat kita, pasien segera bisa diatasi dengan segera. Nah, dengan pemberian MTX itu KE, pasien alhamdulillah berhasil. Cuman ada syaratnya. Kapan kita memberikan MTX pada KE itu ada syaratnya. Yang pertama adalah sebentar. Yang pertama adalah KE-nya intak, ya, tidak ada tanda-tanda ektopik, hemodinamiknya stabil, ya, ruptur, tidak ada ruptur dari tubanya.
Kemudian tadi saya sampaikan syarat yang kedua, pasien itu mudah terjangkau, terkontrol oleh kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, massa di aneksanya tidak lebih dari 3,5 cm. Ya. Jadi kalau kita ada gambaran massa kurang dari 3,5 cm, mungkin masih bisa kita lakukan MTX. Kemudian tidak ada, kalau kita lihat kantong kehamilan tidak ada tanda-tanda detak jantung ya pada saat pemeriksaan USG transvaginal. Dan yang terakhir, beta HCG-nya harus kurang dari 15.000 mili internasional unit per mililiter. Jadi harus ketat kita melakukan MTX pada pasien-pasien KI tadi. Nah, masalahnya di daerah untuk mencek beta HCG kuantitatif itu memungkinkan apakah tidak. Itu dari saya. Mm-mm. Mm-mm. Ini ada pertanyaan. Apakah penggunaan IUD dapat meningkatkan kejadian ektopik? Dr. Eli yang mau menjawab katanya. Ya, IUD bisa saja meningkatkan terjadinya kehamilan ektopik karena adanya IUD. Salah satunya pertama akan merangsang terjadinya gangguan implantasi di endometrium. Ya, yang kedua, adanya IUD juga bisa merangsang silia peristaltik di daerah tuba. Ya, itu juga bisa memicu terjadinya kehamilan ektopik. Makanya salah satu risiko pemakaian KB IUD adalah terjadinya kehamilan ektopik. Selain juga IUD juga memicu terjadinya infeksi. Ya, infeksi juga bisa menyebabkan gangguan dari fase dari tubanya juga sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan ektopik. Jadi harus hati-hati memang. Sementara sepertinya sepertinya sudah terjawab semuanya. Tidak ada lagi. Bertanya, mungkin kehamilan ektopik bisa sampai terjadi 3 kali. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengarah ke tujuan kita nih. Bisa sampai 3 kali. Kalau sudah dioperasi ya enggak bisa lah. Dia punya 2 tuba cuman. Kalau 2 kali, 1 kiri, 1 di kanan. Apakah SPWMU boleh memberikan MTX? Bagaimana dosis itu? Tadi Dr. Eli mau mau share dosis MTX ya? Boleh, Prof, kalau diperbolehkan dan kalau masih ada Karena waktu. tidak ada lagi, ini ada yang minta lagi. Masih. Silakan Dr. Eli. Baik, izin. Ini pemberian MTX, ya. Kelihatan slide saya? Kok kabur ya? Dari tempat saya kabur. Kabur ya, Prof. Mungkin sinyal Ah saya. ya, udah. Udah, bagus. Oke. Jadi pemberian MTX, ya, ada yang pakai multi dose, ada yang single dose. Ya, multi dose itu bisa diberikan MTX dengan dosis 1 mg per kilogram per hari.
Ya, jadi kalau dia 50 beratnya berarti 50 miligram ya, diberikan pada hari pertama, kemudian hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, plus ditambah ini leukovorin ya, asam folat ya, skalikosid ya. Kemudian diselangi dengan jadi selang-seling 1 kali MTX, besoknya dikasih leukovorin sampai di beta HCG-nya terjadi penurunan lebih dari 15% dalam setiap kali penilaian. Memang harus disuntik, dicek beta HCG-nya berulang. Tapi kalau yang single dose kita bisa berikan 50 mg per meter square. Jadi satu orang berat badannya 50 kilo ya sekitar 50 mg. Kemudian kita bisa tidak perlu berikan rescue folic acid. Kemudian dosis berikutnya yang sama bisa kita ulangi 1 minggu kemudian dengan catatan kalau beta HCG-nya penurunannya kurang dari 15% antara hari keempat hari ketujuh setelah pemberian injeksi MTX pertama. Jadi bisa multiple dose, bisa dengan single dose. Nah, kembali lagi fasilitas yang dipunyai bisa ada nggak di daerah yang tempat kita tempati? Yang pertama, adakah tempat untuk pemeriksaan beta HCG secara serial? Ya, kalau itu bisa ya monggo silakan. Kemudian yang kedua, ya pasiennya harus kita awasi secara ketat dan sesuai dengan kriteria yang di atas tadi kapan kita memberikan pemberian MTX. Itu, Bro. Baik, terima kasih, Dr. Eli. Saya tidak tahu masih ada pertanyaan lagi enggak. Apakah ada prediksi kehamilan ektopik berkembang menjadi CA ovarium dan CA aneksa lainnya? Mungkin yang dimaksud GTN gitu ya, Bro. Ada yang mau jawab? Pertanyaannya aneh-aneh. Kalau kemungkinan terjadi CA ovarium sih, ya belum pernah ada laporan. Saya juga belum pernah ada laporan. Jadi karena terjadi CA ovarium. Tapi eh, bisa saja yang harus hati-hati, kehamilan ektopik yang awalnya kita curiga kehamilan ektopik ternyata adalah GTN, ya, gestational trophoblastic neoplasma. Bisa saja terjadi seperti itu. Apalagi kalau umpamanya beta HCG-nya tidak turun-turun, ya, maka kita harus hati-hati ada kemungkinan terjadinya gestational trophoblastic neoplasma. Itu dari saya, Bro. Ya. Waktunya hampir habis. Barangkali Dr. Wiwit ada teknik operasi yang bisa mencegah kehamilan ektopik berulang atau bisa memperbaiki, ada yang perlu diperhatikan agar fertilitasnya bisa bagus selanjutnya. Baik, terima kasih, Prof. Jadi kalau mencegah bukan ya, Prof, tapi meminimalisir resiko. Minimalisasi. Iya, oke. Tadi kalau kehamilannya ditubah, insisi yang dilakukan tadi seperti sama Dr. Eli dilakukan insisi yang linear. Dengan seminimal mungkin kita lakukan tindakan menggunakan cutter atau koagulasi, dan kemudian tidak dilakukan penjahitan. Kemudian kalau yang di kornu tadi sudah sedikit disampaikan tadi juga oleh Dr. Eli, mungkin sekarang kita menggunakan injeksi vasopressin gitu, Dr. Eli ya, untuk meminimalisir perdarahan. Terus kemudian tindakan laparoskopi untuk kehamilan ektopik
mungkin juga tidak sampai 100%, mungkin ada beberapa yang mungkin gagal sehingga perlu dilakukan pemeriksaan pita psikik. Jadi di sini mungkin terpopulasinya tidak terambil semuanya. Nah, pada kasus-kasus yang masih ada sisa terpopulasi, mungkin kita di sini akan lakukan tindakan pemberian MTK atau methotrexate. Baik, itu mungkin Prof dari saya tambahan dari. Barangkali Dr. Eli penutup, Iya, baik. Jadi ada yang mau disampaikan? kehamilan ektopik ini adalah kejadian yang sering kita dapatkan, baik sebagai SPG, mulai dari dokter umum, SPG, SPOG umum, maupun yang kita yang sudah subspesialis ya. Apalagi yang berkecimpung di bidang teknologi reproduksi berbantu. Dan penanganannya tentunya bisa medikamentosa, bisa dengan surgical. Medikamentosa tadi syaratnya sudah saya sampaikan, syarat-syaratnya. Kemudian kalau surgical, ya kalau umpamanya pasien itu sudah ada tanda-tanda ektopik terganggu, atau umpamanya pasien itu belum terjadi gangguan hemodinamik, tetapi pasien tidak memenuhi syarat untuk medikamentosa, maka kita bisa melakukan tindakan pembedahan dengan salpingostomi. Kita mengkonservasi tubanya tanpa harus melakukan salpingektomi. Dan juga pada yang perlu kita concern perhatian, pada kasus-kasus kehamilan ektopik terganggu yang seandainya katakanlah dilakukan tindakan operasi salpingektomi, maka yang diangkat cuma tubanya saja. Ya, jangan sampai juga mengangkat ovariumnya, kasihan. Ovariumnya tidak salah apa-apa, jadi tapi sudah diangkat juga gitu ya. Masih kita dapatkan beberapa pasien dilakukan USO, entah itu SOS, entah SOD pada kasus-kasus ectopic pregnancy. Ini merupakan tindakan yang terlalu over treatment untuk kasus-kasus ectopic pregnancy. Demikian Prof dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Eli, Dr. Vivit. Sebelum saya tutup, ya jadi dari segi reproduksi, mungkin laparoskopi lebih bagus daripada laparotomi ya, karena kemungkinan perlekatan pada pos laparoskopi lebih kecil daripada laparotomi. Kalau perlekatannya lebih kecil, kemungkinan berulangnya KET lebih, dan fertilitasnya akan lebih bagus. Itu barangkali yang bisa kita isi siang ini. Kalau tidak ada lagi, terima kasih semuanya pada semua yang hadir, semua yang bertanya, dan pada pembicara Dr. Eli dan Dr. Vivit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kedua narasumber, Dr. Eli dan Dr. Wiwit, dan juga moderator Prof. Lila Dewata. Terima kasih juga kepada Dr. Tio, panitia yang membantu acara TAS, dan kepada Dr. Brahmana dan Dr. Budi Prasetyo yang memungkinkan acara TAS berlangsung dari minggu dari Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Bumi Cabang Surabaya. Dan juga terima kasih tentunya untuk seluruh para partisipan yang setia mengikuti TAS dari minggu ke minggu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya atas nama pembawa acara mohon pamit. Sampai bertemu kembali pada acara TAS yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.